Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Diare Syarianto, mahasiswa semester 2 Prodi Manajemen Bisnis Syariah dari Kampus Islam Tazkiyah. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu topik penting dalam ekonomi Islam, yaitu riba, dan bagaimana konsepnya masih sangat relevan dengan praktik bisnis dan keuangan di zaman sekarang, seperti pinjaman online dan transaksi kripto. Riba secara bahasa berarti tambahan atau kelebihan. Dalam Islam, riba adalah tambahan yang diambil dari transaksi pinjam-meminjam atau jual beli yang tidak sesuai dengan prinsip syariat dan hukumnya haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 272, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah wa man 'ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun, yang artinya orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Hal itu karena mereka beranggapan jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini ditegaskan lagi dalam ayat 276, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Bahwasanya Allah memusnahkan keberkahan riba dan menyuburkan sedekah. Selain dari Al-Quran, larangan riba juga ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW. An Jabir qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa. Artinya, dari Jabir radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat orang yang memakan pemakai riba, orang yang memberi riba, dua orang saksi dan pencatat dalam transaksi riba, mereka sama saja. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Hadis ini menunjukkan bahwa riba bukan hanya dosa bagi yang menerima keuntungan, tapi semua pihak yang terlibat dan mendukung transaksi riba ikut bertanggung jawab. Nah, sekarang saya akan kaitkan konsep riba ini dengan praktik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari atau yang sering teman-teman temui, yaitu pinjaman online atau pinjol. Nah, bagaimana mekanisme pinjol bisa masuk kategori riba? Pinjol, terutama yang ilegal atau berbunga tinggi, adalah contoh paling jelas dari praktik riba di zaman modern. Mekanismenya sederhana. Seseorang meminjam sejumlah uang, lalu diwajibkan mengembalikan lebih besar dari pokok pinjaman dengan tambahan bunga yang sudah ditentukan di awal, terlepas dari apakah si peminjam untung atau rugi dari uang yang dipinjamnya. Inilah inti dari riba yang dijelaskan dalam ayat tadi. Ada kepastian tambahan dari uang yang dipinjamkan, bukan dari hasil usaha nyata yang mengandung resiko untung rugi. Padahal dalam Islam, keuntungan yang halal harus lahir dari usaha, kerja, atau akad jual beli yang jelas, bukan semata dari uang yang beranak dengan sendirinya. Dampak nyata di masyarakat. Di lapangan, dampak pinjol berbunga tinggi ini sangat terasa. Banyak korban pinjol ilegal yang awalnya hanya meminjam dalam jumlah kecil, namun karena bunga harian dan denda keterlambatan yang terus bertambah, hutangnya bisa berlipat ganda dalam waktu singkat. Tidak sedikit yang akhirnya terjerat gali lubang tutup, lubang pinjam dari satu aplikasi untuk menutup hutang di aplikasi lain. Bahkan ada kasus-kasus di mana korban sampai mengalami tekanan psikologis berat karena teror penagihan dan beban bunga yang tidak masuk akal. Ini adalah gambaran nyata dari peringatan Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 276, bahwa riba dimusnahkan keberkahannya. Uang yang didapat dari riba alih-alih membawa kebaikan, justru membawa kesengsaraan bagi banyak orang. Nah, bagaimana semestinya bersikap?
Sebagai gantinya, Islam mendorong solusi pinjam-meminjam tanpa bunga atau akad-akad syariah seperti qardul hasan, pinjam kebaikan tanpa tambahan, maupun pembiayaan berbasis bagi hasil, di mana resiko ditanggung bersama bukan dibebankan sepenuhnya kepada peminjam. Dari pembahasan ini, kita bisa simpulkan bahwa riba bukan hanya konsep masa lalu, tapi sangat hidup dalam praktik keuangan modern. Salah satunya lewat pinjaman online berbunga tinggi yang marak di sekitar kita. Sebagai umat Islam, penting bagi kita untuk lebih teliti memahami akad dan mekanisme di balik produk keuangan yang kita gunakan agar terhindar dari riba dan mendapat keberkahan dalam rezeki yang kita peroleh. Demikian video pembelajaran dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.